Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk membicarakan salah satu hasil dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8. Jadi, Ijtima Ulama ini menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama, dan di sana ada prinsip hubungan antar beragama. Sebelumnya kami sudah membahas prinsip-prinsip hubungan antar umat beragama yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama ini. Namun pada video kali ini kami mau fokus pada prinsip yang ketiga. Namun sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-like. Ya. Baik. Pada prinsip yang ketiga dari prinsip hubungan antar umat beragama, bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Antar umat beragama tidak boleh mencampuri dan atau mencampur adukan ajaran agama lain. Kalau kita membaca kalimat ini, tampak jelas bahwa anjuran ini itu ditujukan kepada semua umat beragama. Jadi ini bisa menjadi catatan bagi orang yang mengatakan bahwa ulama ini hanya fokus untuk umat Islam saja, sedangkan Kementerian Agama itu mencakup tataran masyarakat, ya, jadi aneka umat beragama, ya. Nah, jadi ada yang membuat dikotomi seperti itu, ya. Nah, seolah-olah Ijtima Ulama ini tidak menyentuh umat agama lain, padahal itu jelas keliru, ya. Pandangan seperti itu keliru. Jadi Ijtima ini juga menyentuh umat agama yang lain. Nah, salah satunya adalah prinsip yang ketiga ini. Antar umat beragama tidak boleh mencampuri ajaran agama lain. Jadi seruan ini ditujukan kepada semua umat beragama. Berbeda dengan prinsip yang kedua. Di sana dikatakan umat Islam tidak boleh mengolok-olok atau merendahkan ajaran agama lain. Itu. Ya. Nah, jadi kalau prinsip yang kedua itu jelas itu khusus ditujukan kepada umat Islam. Sedangkan yang ketiga ini untuk semua umat beragama. Itu. Jadi jelas. Nah, yang menarik adalah di sini ulama ini mau menasehati, menghimbau, mengajak semua umat beragama untuk tidak mencampuri atau mencampur adukan ajaran agama lain. Jadi pada titik ini kita harus acungi jempol, ya. Jadi kesannya baik. Memang sangat diharapkan ya semua agama jangan sibuk mencampuri ajaran agama lain. Cukuplah fokus kepada ajaran agamanya sendiri. Jadi pada titik ini ya prinsip ketiga ini harus kita acungi jempol. Tetapi kalau kita memperhatikan track record Islam, ya, atau memperhatikan ajaran Islam, maka kita menemukan fakta yang sebaliknya. Jadi, ketika saya membaca prinsip yang ketiga ini, jujur saya hanya bisa tertawa. Kenapa? Ya, karena prinsip ini lebih fokus ditujukan kepada umat non-Muslim.
Jadi bukan kepada umat Islam, ya. Jadi prinsip ini dikhususkan untuk umat Islam, ya. Jadi umat Islam, umat non-Islam jangan mencampuri ajaran agama Islam. Sementara umat Islam boleh mencampuri ajaran agama lain. Jadi kesan saya yang pertama tuh di situ, bahwa prinsip ini hanyalah kamuflase untuk umat Islam. Jadi umat non-Islam tidak boleh mencampuri ajaran agama Islam, sementara umat Islam boleh mencampuri ajaran agama lain. Itu. Hal yang lain yang kita dapat di sini adalah kesan saya prinsip ini dihasilkan dari omongan kosong begitu tanpa ada pikiran, ya. Jadi asal ngomong saja. Gitu. Jadi ada kesan bahwa ulama ini hanya sibuk membicarakan pihak lain tanpa pernah mau merefleksikan dirinya sendiri. Nah, jadi ini kesan kedua yang saya dapat. Mengapa saya akhirnya mempunyai kesan seperti ini? Ya karena ya kita tidak usah heran, Allah Islam itu dia sibuk mencampuri ajaran agama lain. Ini fakta. Ini bisa kita temukan dalam Al-Quran. Umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran di mana di sana Allah Subhanahu wa taala ini mencampuri urusan ajaran agama lain, tampak bahwa Allah sudah mencampuri urusan agama orang lain, ya. Nah, Al-Quran dikenal sebagai pedoman bagi umat Islam. Maka tidak heran kalau kita dapat menemukan ada banyak ustadz dai, ada banyak umat Islam sibuk mencampuri urusan agama lain. Secara khusus agama Kristen, ya. Makanya tidak heran sibuk membahas tentang Yesus, tentang Maria, ya. Tentu kita ingat Ustadz Abdul Somad tentang jin kafir pada salib, ya. Atau ada ustadz, ada umat Islam yang membahas, ya, bahwa Yesus itu bukan Allah, itu, ya, bahwa Maria melahirkan di bawah pohon kurma, itu, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak, ya. Atau misalnya tentang Injil atau Taurat itu sudah palsu, tidak asli lagi, dan masih banyak tema-tema itu, di mana semuanya ini, ya, itu merujuk kepada Al-Quran. Itu. Nah, jadi Allahnya saja sudah sibuk mencampuri urusan agama lain, apalagi umatnya. Itu. Jadi makanya saya ketika membaca prinsip ini, ya kesan saya prinsip ini hanya dikhususkan kepada umat non-Islam. Sedangkan umat Islam masih boleh mencampuri ajaran agama lain. Karena apa? Ya sesuai dengan perintah Allahnya, sesuai dengan teladan Allahnya. Ya. Kalau memang betul ijtima ulama berpegang pada prinsip ini, kira-kira apa sanksi bagi umat Islam yang sibuk mencampuri ajaran agama lain? Sekian pembahasan kita.